Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang fisiologi pada tanaman, senyawa penyusun sel, dan fungsinya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Alam dengan NIM 122316009. Hari ini kita akan membahas tentang komponen kimia pada sel. Jadi komponen kimia ini terbagi menjadi dua, yaitu komponen organik dan komponen anorganik. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang komponen organik pada tumbuhan, yakni terdiri dari makromolekul utama, karbohidrat, lipid, protein, dan asam nukleat. Makromolekul utama pada tanaman mencakup karbohidrat, lipid, protein, dan asam nukleat, di mana semua makromolekul ini berperan penting dalam struktur dan fungsi sel tanaman. Fungsinya tersendiri yaitu yang pertama membentuk struktur dasar sel, dan yang kedua memainkan peran penting dalam berbagai macam proses biologis. Ya, kita melangkah ke makromolekul utama yang pertama yaitu karbohidrat. Karbohidrat sendiri adalah senyawa organik yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen dengan rumus empiris CnH2ON yang terdiri dari monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Monosakarida sendiri adalah senyawa yang paling sederhana dan tidak dapat diuraikan lagi, di mana nama monosakarida ini ditentukan oleh jumlah nilai atom C-nya, seperti triosa yang memiliki 3 atom C dengan contoh gliseraldehid dan dehidroksiaseton, seperti pada gambar berikut ya. Ini adalah gliseraldehid dan dehidroksiaseton. Terus ada pentosa yang memiliki 5 atom C seperti ribosa dan desoksiribosa ya. Terus ada heksosa yang memiliki 6 atom C seperti glikosa, galaktosa, dan fruktosa. Sedangkan disakarida sendiri terdiri dari maltosa, laktosa, dan sukrosa, di mana disakarida ini adalah yang jika dihidrolisis menghasilkan 2 monosakarida seperti monosakarida ya, maltosa yang terdiri dari 2 glukosa, terus ada laktosa dan sukrosa seperti gula tebu. Terus untuk polisakarida sendiri merupakan polimer panjang yang tersusun antara ratusan hingga ribuan monosakarida. Contohnya homosakarida yang dibentuk dari sakarida yang sama seperti amilum, glikogen, lignin, dan selulosa. Sedangkan heteropolisakarida itu dibentuk dari berbagai macam monosakarida. Nah, karbohidrat ini memiliki fungsi utama. Yang pertama yaitu sumber energi glukosa, di mana glukosa ini adalah sumber energi kita bagi kehidupan sehari-hari, terutama bagi tanaman. Ya, glukosa ini dihasilkan dari fotosintesis. Di mana tanaman melakukan fotosintesis dan menghasilkan glukosa bagi kehidupan. Terus sebagai penyimpanan energi, di mana karbohidrat itu disimpan dalam bentuk pati atau amilum, seperti yang kita makan saat ini, banyak kita makan saat ini, ketela pohon, dahalia, dan wortel. Terus untuk struktur selulosa sendiri, selulosa adalah komponen utama dinding sel pada tanaman. Kita melangkah ke lipid atau lemak. Lipid ini adalah sekelompok senyawa yang terdiri dari minyak, lemak, dan lilin. Nah, lemak ini merupakan suatu senyawa ester dari gliserol dengan asam-asam karboksilat dengan rantai C yang sangat panjang. Nah, berdasarkan tingkat kejenuhannya, lemak dibedakan menjadi 2, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Asam lemak jenuh sendiri adalah asam yang terdiri dari rantai karbonnya itu tunggal,
seperti asam amitat. Nah, sedangkan asam tidak jenuh itu memiliki rantai rangkap yang mengikat atomnya, contohnya seperti asam linoleat. Nah, lemak sendiri ini memiliki atau lipid sendiri ini memiliki banyak sifat ya. Yang pertama yaitu untuk lemak yang padat itu yang terdapat pada hewan dan lemak cair yang terdapat pada tumbuhan. Terus sifat selanjutnya yaitu lemak dengan rantai C pendek memiliki kelarutan yang sangat bagus terhadap air, sedangkan rantai C panjang ya, dengan rantai C panjang itu dia memiliki sifat yaitu sukar, sangat sukar, semakin panjang semakin sukar dia larut dalam air. Sifat selanjutnya yaitu lipid ini sangat suka larut dengan kelarutan nonpolar ya. Terus untuk sifat berikutnya yaitu lemak dapat mengalami reaksi hidrogenasi dan juga lemak dapat mengalami reaksi penyambutan. Nah, kita masuk di protein ya. Protein ini adalah polimer yang terdiri dari beberapa asam amino, di mana protein ini adalah senyawa organik kompleks yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptide. Sedangkan peptida ini adalah polimer kondensasi asam amino yang berfungsi untuk menghilangkan air pada protein. Kemudian berdasarkan struktur dan bentuknya terdapat 4 struktur protein, yaitu yang pertama struktur polimer, terus ada struktur sekunder, struktur tersier, dan struktur kuatiner. Nah, yang pertama yaitu struktur primer. Struktur primer ini adalah ikatan rantai atau yang linear pada protein, sedangkan struktur sekunder yaitu yang membentuk lipatan seperti alpha helix. Selanjutnya, nah untuk struktur tersier ini dia juga membentuk struktur alpha helix dan beta helix. Sedangkan untuk struktur kuatiner membentuk molekul kompleks yang tidak terbatas dan hanya untuk satu protein. Berikutnya kita melangkah ke asam nukleat, di mana asam nukleat ini termasuk dalam DNA dan RNA pada tanaman. Fungsi utamanya yaitu yang pertama penyimpanan informasi genetik, di mana DNA menyimpan informasi genetik pada tanaman. Terus untuk yang kedua, transkripsi dan translasi, di mana RNA ini mentransfer informasi genetik dari DNA ke ribosom. Terus yang ketiga yaitu regulasi gen, yaitu RNA berperan dalam mengatur ekspresi gen. Nah, ini adalah berikut contoh antara asam nukleas yang terbungkus membran. Terus kita melangkah ke kesimpulan rangkuman ya. Yang pertama yaitu karbohidrat, yaitu sumber energi dan penyimpanan energi dan memiliki juga struktur. Terus untuk lipid memiliki penyimpanan energi, struktur membran sel dan sinyal. Sedangkan protein memiliki enzim dengan struktur transportasi dan sinyal, dan asam nukleat yaitu penyimpanan dan pemindahan informasi genetik. Saya kira itu tentang fisiologi tanaman yang menyangkut tentang senyawa penyusun sel dan fungsinya. Terima kasih banyak. Saya Muhammad Sultan Alam pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.